Ayo, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kasus yang telah kita lakukan, yaitu tentang hubungan resiprokal antar dimensi administrasi publik. Pertama-tama, kita akan mengenalkan diri kita sendiri. Yang pertama, nama saya Mia Nabila Medina dengan NIM 666121080. Saya Ardila Pramudita Dewi Sandra dengan NIM 666121078. Saya Ahmad Bisma Bintang Muharam dengan NIM 666121079. Saya Muhammad Januar Fikri dengan nomor NIM 66612100081. Saya Melisa Dwi Handayani dengan NIM 66612100077. Yang pertama ada dimensi kebijakan ke dimensi lingkungan. Yaitu ada kebijakan pemerintah mengenai rencana pengesahan RUU Cipta Kerja membuat para masyarakat menggelar unjuk rasa ke depan gedung DPR. Dan dengan adanya anggota polisi yang bertindak represif, membuat masyarakat semakin anarkis dan menghancurkan fasilitas yang ada di sekitaran jalan. Akibatnya, lingkungan di sekitaran gedung DPR menjadi kacau dan berantakan. Yang kedua itu ada dimensi lingkungan ke dimensi kebijakan. Itu ada pembalakan liar di hutan lindung Aceh. Dengan maraknya pembalakan liar di kawasan hutan lindung Ulumasan Aceh, membuat lingkungan pegunungan hutan yang ada di Aceh menjadi rusak tak terkendali. Dengan adanya peristiwa ini, pemerintah Aceh melakukan kebijakan penanggulangan ilegal logging di kawasan hutan lindung Ulumasan Aceh. Dengan menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif, hal ini membuktikan bahwa keseriusan pemerintahan Aceh dalam mengambil kebijakan untuk menanggulangi illegal logging di kawasan hutan lindung Ulumasan Aceh. Yang ketiga itu dimensi manajemen ke dimensi kinerja. Ada pembenahan aparatur sipil negara ASN. Dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN, Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan pembenahan manajemen aparatur sipil negara menuju sistem merit, yaitu sistem prestasi dengan proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintahan berdasarkan pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para ASN Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang keempat ada dimensi kinerja ke dimensi manajemen. PT Pos Indonesia meningkatkan kinerja para staf anggotanya untuk meningkatkan dan memperbaiki manajemen pelayanan elektronik dengan Santranet sebagai langkah efisiensi tinggi yang memberikan akses kepada informasi global melalui fasilitas-fasilitas internet yang telah disediakan. Oke, selanjutnya ada dimensi kebijakan dengan dimensi etika atau moral. Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 131 tentang hak pejalan kaki di jalan raya menyebabkan sikap toleransi, menghargai hak antara pengendara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki yang merupakan sesama pengguna jalan raya. Selanjutnya ada dimensi etika berkaitan dengan dimensi kebijakan. Rendahnya sopan santun dalam bersosial media warga negara Indonesia dengan dibuktikan tingginya kasus pencemaran nama baik menyebabkan pemerintah mengeluarkan UU ITE. Selanjutnya ada
dimensi kebijakan mempengaruhi dimensi manajemen. Kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan sistem ganjil genap resmi diberlakukan di kawasan Puncak Bogor. Dengan pemberlakuan kebijakan ganjil genap di kawasan Puncak menyebabkan petugas mengatur perjalanan agar tidak terjadi kemacetan. Mengingat kondisi saat ini masih berlakunya PPKM, maka juga akan tetap berlaku pemeriksaan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan. Kemudian dimensi manajemen mempengaruhi dimensi kebijakan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk Sekarga mengalami kegagalan manajemen yang buruk. Kegagalan yang dimaksud adalah salah satunya yaitu Direktur Personalia banyak mengeluarkan peraturan perusahaan yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama atau PKB tanpa berunding dengan serikat pekerja, sehingga menimbulkan perselisihan dan berakibat pada suasana kerja yang tidak kondusif, sehingga dapat berdampak pada penurunan safety serikat karyawan PT Garuda Indonesia Persero Tbk Sekarga menurut pemerintah dan pemegang saham untuk memperbaiki dan membuat kebijakan yang baru untuk mengatasi hal tersebut. Lalu selanjutnya ada dimensi etika ke dimensi manajemen. Itu ada pendidikan Pancasila. Pendidikan terkait etika Pancasila dinilai mendesak diterapkan kepada kaum milenial sebagai pedoman perilaku dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Sekjen Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Dedi Mahendra mendorong agar setiap keluarga mendidik anak-anak mereka tentang etika atau cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan secara formal di sekolah, sejak sekolah dasar bahkan taman kanak-kanak. Lalu ada dimensi manajemen ke dimensi etika atau moral. Itu ada struktur kurikulum pendidikan. Kesalahan pengelolaan struktur kurikulum pendidikan yang kurang menekankan pendidikan moral menyebabkan degradasi perilaku siswa dimulai dari usia sekolah dasar. Lalu ada dimensi kebijakan ke dimensi organisasi. Itu ada penanganan pandemi COVID-19. Guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran yang mendorong kerjasama antara instansi pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, ormas, termasuk lembaga swadaya masyarakat, dalam penanganan dampak pandemi. Lalu ada dimensi organisasi ke dimensi kebijakan. Itu ada gerakan perempuan menolak pencabutan UU penghapusan kekerasan seksual. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan perempuan antara lain Asia Justice and Rights, Ajar, BEM UI, Invit, KPBI, FBLP, Kasbi, Perempuan Mahardika, dan Solidaritas Perempuan menolak kebijakan pemerintah mengenai pencabutan RUU penghapusan kekerasan seksual dari prolegnas. Lalu ada dimensi organisasi ke dimensi etika moral. Itu ada kerugian koperasi simpan pinjam Indosuria. Koperasi simpan pinjam Indosuria mengalami kerugian sebesar 14 triliun. Koperasi selaku organisasi mengalami kegagalan dalam tujuan melakukan pengawasan koperasi. Hal ini disebabkan karena pengurus koperasi tidak memiliki etika tanggung jawab yang baik dalam melakukan pengawasan. Maka dari itu, pengurus koperasi harus memiliki etika yang baik, serta memiliki kredibilitas, integritas, dan juga harus mampu melakukan pengawasan secara tuntas dan komprehensif. Selanjutnya ada dimensi etika moral ke dimensi organisasi, yaitu etika bisnis jiwasraya. Pelanggaran etika berbisnis jiwasraya yaitu ketidakmampuan membayar alias gagal membayar pada nasabahnya yang sebagian adalah warga negara asing. Nah, dan itu sangat berdampak besar terhadap kerugian negara sebesar 10 triliun. Selanjutnya dimensi organisasi ke dimensi manajemen, yaitu pengawasan melekat atau waskat.
Pengawasan melekat atau waskat merupakan organisasi yang serangkaian kegiatannya bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif ataupun represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan 8 unsur pengawasan melekat atau waskat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau instansi, yakni pengorganisasian, pembinaan personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian ada dimensi manajemen ke dimensi organisasi, yaitu reshuffle kabinet. Pada reshuffle kegiatan tanggal 28 April 2021 menyebabkan peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan penambahan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Kemudian ada dimensi kinerja ke dimensi lingkungan, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto yang dinilai otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi pada saat itu, menyebabkan ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan itu hilang. Terus ada juga demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana dan kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak terelakkan. Peristiwa rusuh yang identik dengan penjarahan dan perusakan toko dan rumah, serta beberapa kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Kemudian ada dimensi lingkungan ke dimensi kinerja, yaitu ada kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Provinsi Riau menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Dengan adanya peristiwa ini, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kelingkungan meningkatkan kinerja KLHK dalam menjaga hutan yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, dengan menyampaikan beberapa langkah korektif dalam tata kelola ekosistem gambut untuk menekan karhutla. Di antaranya yaitu melengkapi regulasi untuk operasionalisasi, investasi, karakteristik ekosistem gambut, penyusunan rencana pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan pemulihan ekosistem gambut. Baik, selanjutnya ada hubungan resiprokal dimensi lingkungan ke dimensi organisasi. Studi kasus ini mengenai pembegalan atau perampasan. Beberapa waktu belakangan ini, kata begal atau perampasan di jalan menjadi sangat populer di masyarakat. Terjadi karena pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Untuk memberantas kejahatan di jalanan, Kapolres Tangerang, Kombes Sabilul Alif membentuk Satgas Anti Begal dan Premanisme sebagai bentuk upaya mengantisipasi dan memburu pelaku kejahatan. Selanjutnya ada dimensi organisasi ke dimensi lingkungan. Studi kasus ini mengenai ASEAN, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Akibat terbentuknya organisasi tersebut meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan. Kemudian peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu-membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang mencakup bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, serta teknik. Selanjutnya, dimensi etika moral ke dimensi lingkungan. Studi kasus ini mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau Ciptaker telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR. Sejumlah pasal krusial menjadi sorotan. Akibatnya, banyak pendemo yang protes turun ke jalan. Tetapi karena para pendemo tidak memahami etika, beberapa terdampak kepada lingkungan. 25 halte bus rusak akibat kerusuhan yang terjadi saat aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya ada dimensi lingkungan ke dimensi etika atau moral. Studi kasus ini mengenai tawuran. Di tahun 2012, Komnas Anak mencatat jumlah kasus tawuran antar pelajar mencapai 103 kasus dengan jumlah korban tewas 17 orang. Tawuran sendiri sudah menjadi tradisi turun-temurun hingga timbulnya dendam yang tak kunjung selesai. Hal ini dipicu oleh faktor lingkungan,
sosial yang menyebabkan kurangnya moralitas di antara para pelajar. Upaya pemerintah dalam menangani kasus ini dengan cara memberikan pendidikan moral di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Selanjutnya, ada dimensi lingkungan ke dimensi manajemen. Studi kasus ini mengenai kriminalitas tinggi di lingkungan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang kian meningkat membuat lingkungan warga menjadi tidak aman. Hal ini diperjelas oleh Kepala Desa Mainan, yaitu Khalifah SHI MSI. Beliau mengatakan, belakangan ini ada beberapa kasus kriminalitas di lingkungan Desa Mainan. Oleh karena itu, beliau menerapkan kegiatan sekaligus mengatur sistem jaga malam yang dibantu oleh Babinsa, Kamtibemas, Linmas, beserta para masyarakat di lingkungannya, guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas di Desa Mainan. Selanjutnya, ada dimensi manajemen ke dimensi lingkungan. Bank sampah adalah model pengelolaan sampah secara kolektif yang mencakup kegiatan pemilahan, daur ulang, dan bertujuan sebagai pengolahan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah. Program bank sampah memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan mulai dari rumah tangga. Pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga serta lingkungan warga akan mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.